sebenarnya yang dicari oleh Light Yagami? Ingin menciptakan dunia tanpa kejahatan? Karena kalau memang itu tujuannya, mungkin ada banyak cara lain yang bisa dipilih. Tapi kenapa justru kekuasaan yang dipilih? Kenapa semakin dekat dengan cita-citanya, dia justru semakin jauh dari manusia lain? Dan mungkin pertanyaan yang lebih menarik adalah, apakah sejak awal dia benar-benar mencari keadilan? Atau sebenarnya dia sedang mencari sesuatu yang lain? Light adalah sosok jenius yang merasa perlu adanya perubahan agar dunia menjadi lebih damai, namun malah membuatnya menjadi penjahat paling gelap. Awalnya seorang siswa teladan yang idealis, lalu perlahan berubah menjadi sosok yang rela mengorbankan siapapun demi tujuannya. Dan memang, kalau melihat tindakan-tindakannya, kesimpulan itu tidak salah. Sulit untuk membela seseorang yang dengan sadar memutuskan siapa yang boleh hidup dan siapa yang harus mati. Dari sudut pandang itu, kisahnya terlihat cukup jelas. Ada seorang pemuda yang mendapatkan kekuatan besar, lalu perlahan kehilangan batas moralnya sendiri. Tapi justru karena penjelasan itu terasa terlalu sederhana, ada sesuatu yang menarik untuk dipertanyakan. Karena kalau kita berhenti di sana, kita hanya melihat perubahan perilakunya. Kita belum benar-benar melihat apa yang terjadi di balik cara berpikirnya. Tapi ada satu hal yang sering terlewat. Banyak orang fokus pada apa yang dia lakukan, tetapi jarang bertanya mengapa dia begitu terobsesi melakukannya. Karena jika tujuan utamanya hanya mengurangi kejahatan, seharusnya hasil sudah cukup memuaskan. Dalam narasi Death Note, pengaruh kira sangat besar. Tingkat kejahatan menurun, banyak orang mulai hidup dalam ketakutan untuk melakukan tindakan kriminal. Perubahan yang dia inginkan mulai terlihat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Semakin besar pengaruh yang dimilikinya, semakin besar pula kebutuhannya untuk mempertahankan pengaruh itu. Dia tidak pernah benar-benar merasa selesai. Tidak pernah ada titik di mana dia bisa berkata, "Cukup, tujuan saya sudah tercapai." Setiap kemenangan melahirkan target baru. Setiap ancaman harus dihilangkan. Setiap orang yang berbeda pendapat harus dikalahkan. Bahkan, orang-orang yang sebenarnya tidak melakukan kejahatan pun bisa dianggap musuh jika keberadaan mereka mengganggu rencananya. Disinilah ceritanya mulai berubah. Awalnya dia menghukum kriminal karena merasa sedang menegakkan keadilan. Tetapi lama-kelamaan fokusnya bergeser. Yang penting bukan lagi siapa yang benar atau salah. Yang penting adalah siapa yang mendukung dirinya dan siapa yang menghalangi dirinya. Perubahan ini terjadi secara perlahan, sambil terus meyakinkan dirinya bahwa semua yang dilakukan masih demi kebaikan. Seolah-olah ada lubang yang tidak pernah terisi. Semakin banyak yang dia capai, semakin jauh tujuan itu terasa. Yang dia cari bukan sekedar dunia yang lebih baik. Ada sesuatu yang lebih pribadi daripada itu. Sesuatu yang membuatnya terus bergerak maju, bahkan ketika alasan awalnya mulai kehilangan makna. Untuk memahami apa yang sebenarnya dicari oleh Light Yagami, kita perlu melihat seperti apa hidupnya sebelum semua ini dimulai. Karena seringkali, cara seseorang menggunakan kekuatan tidak muncul begitu saja. Ada pola pikir yang sudah terbentuk jauh sebelumnya. Sebelum menemukan Death Note, hidupnya sebenarnya hampir sempurna. Dia adalah siswa yang cerdas, nilainya selalu tinggi. Guru menghormatinya, teman-temannya mengaguminya. Keluarganya juga bisa dibilang harmonis. Ayahnya bekerja sebagai polisi yang dikenal memiliki integritas tinggi. Dari luar, tidak ada alasan untuk menganggap hidupnya bermasalah. Justru sebaliknya, dia adalah gambaran dari seseorang yang memiliki semua peluang untuk sukses. Sebelum memiliki kekuatan apapun, dia sudah memiliki kecenderungan untuk menilai dunia dari posisi yang cukup tinggi. Bukan dalam arti sombong secara terang-terangan, tetapi ada keyakinan bahwa dirinya mampu melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Bahwa dirinya memahami masalah dengan lebih baik dibanding kebanyakan orang. Dan keyakinan seperti ini seringkali menjadi fondasi yang sangat kuat ketika seseorang akhirnya memperoleh kekuasaan. Ketika seseorang tumbuh dengan kemampuan di atas rata-rata,
terkadang muncul masalah yang unik. Bukan karena hidup terlalu sulit, melainkan karena hidup terasa terlalu mudah. Banyak orang bermimpi memiliki kemampuan luar biasa. Tetapi kemampuan yang besar juga bisa menciptakan jarak. Jarak antara diri sendiri dan orang lain. Jarak antara ekspektasi dan kenyataan. Dan kadang-kadang jarak itu membuat seseorang merasa terisolasi meskipun dikelilingi banyak orang. Lalu datanglah sebuah buku yang secara harfiah memberi kekuatan untuk menentukan hidup dan mati seseorang. Awalnya mungkin terlihat seperti kebetulan. Sebuah benda aneh jatuh dari langit dan ditemukan oleh seorang siswa jenius. Untuk pertama kalinya, dia menemukan sesuatu yang tidak pernah dimiliki sebelumnya. Bukan sekedar kekuasaan, bukan sekedar kendali, tetapi perasaan bahwa dirinya benar-benar penting, bahwa tindakannya bisa mengubah arah dunia, bahwa keputusan yang dia buat memiliki konsekuensi yang sangat besar. Ada perbedaan antara menjadi orang berbakat dan menjadi orang yang merasa menentukan nasib banyak orang. Death Note memberinya pengalaman kedua, dan pengalaman itu sangat memabukkan. Karena tiba-tiba hidup yang sebelumnya terasa datar berubah menjadi penuh makna. Setiap keputusan terasa penting. Setiap hari terasa seperti bagian dari misi besar. Setiap tantangan terasa seperti ujian yang harus ditaklukkan. Sejak saat itu, hidup yang tadinya terasa membosankan berubah menjadi panggung besar. Bukan lagi kehidupan seorang siswa berprestasi, melainkan sebuah permainan yang melibatkan hukum, moralitas, dan masa depan dunia. Dan tentu saja, dalam pikirannya, dia bukan sekedar pemain. Dia adalah pemeran utamanya.